Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning, ketemu maning. Ketemu lagi dengan saya, orang kecil yang badannya besar. Eh, Bersama lagi di kanal Suara Kaki Lima. Suaranya orang-orang yang kalau keluar dari rumah usaha kakinya bertambah jadi 5. Selamat malam. Ini malam hari ya. Selamat malam. Selamat bermalam minggu. Sekarang kan malam minggu kan. Selamat bermalam minggu. Selamat berakhir pekan. Akhir pekan. Iya, selamat bermalam minggu lah. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan malam ini, pada video kali ini masih bahas yang masih hangat ini. Ini bahas lagi yang masih hangat terus ini. Pendukungnya Prabowo sih pada lemes ora gue. Semangat semangat. Gara-gara gara-gara koruptor dikasih kebebasan sama Pak Prabowo. Tapi ada beberapa hal yang itu ya, yang saya cermati ya. Yang saya cermati ada beberapa hal ketika itu Pak Prabowo ketika diumumkannya ini amnesti dan abolisi itu diumumkan. Ada kejadian apa setelah itu? Yang pertama, Pak Jokowi bilang gini, ya kita hormati, itu kan kurang lebihnya gitu ya, itu hak prerogatifnya presiden gitu kan, tentunya sudah melalui pertimbangan politis dan seterusnya. Nah, pernyataannya Pak Jokowi ini menunjukkan Pak Jokowi udah tahu itu. Aduh. Yang keduanya, jadi kalau ada anggapan bahwa Pak Prabowo wis ora peduli karo Jokowi, yo kayaknya salah loh. Kayaknya salah, keliru. Kayaknya Pak Jokowi itu sudah dikasih tahu sama Pak Prabowo itu. Saya yakin itu. Terus yang keduanya, apa yang keduanya? Yang keduanya, itu loh, Mbah Megawati menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo. Walah lah, di WG Kanggang. Astagfirullah. Bagus kan? Akhirnya benar dugaan-dugaan kita bahwa langkah tersebut, kebijakan tersebut diambil ya diantaranya adalah karena pertimbangan-pertimbangan politis. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi diantaranya adalah untuk meredam atau meminimalisir kegaduhan-kegaduhan yang terus saja terjadi di negeri ini. Mungkin itu pertimbangannya Pak Prabowo. Itu ya. Tiba-tiba Mbak Megawati menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian yang ketiganya, aduh ini. Yang ketiganya, kemudian Mabes Polri Bareskrim itu mengumumkan secara resmi bahwa
Humas tentang dugaan ijazah palsu yang diadukan oleh TPUA resmi ditutup. Wah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Polda Metro Jaya mungkin sebentar lagi akan mengumumkan siapa tersangka-tersangkanya. Kang Roy, Kang Rismon, Kang Roy, Kang Rismon CS, siap-siap lah. Itu kayaknya itu kode-kode. Siap-siap baik gitu. Siap-siap baik. Kayaknya itu nanti ndak mereka itu ditinggalkan sendiri gitu. Karena dari Pak Lembong. Pak Lembong kan kubunya Anies. Terus Pak Hasto itu kubunya PDIP. Itu kemarin yang sama-sama kalah Pilpres kemarin. Yang tidak mendapat mungkin apa sih? Yang tidak diakomodir di pemerintahnya Pak Prabowo gitu. Makanya ya mungkin dompleng-dompleng di itu enggak duit di isu-isu ijazah palsu dan seterusnya atau apa. Dan kemungkinan ini Kang Roy dengan Kang Rismon itu akan ditinggalkan mereka itu oleh 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 orang-orang yang dulunya menyatakan dukungannya untuk terus maju. Aduh, melas ya banget. Mbok Kang, gimana kayaknya melu-melu ngajukna amnesti aring Pak Prabowo menawa diterima. Aduh, menawa mujur nasibe kayak Pak Hasto, kayak Pak Lembong. Coba. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya, itu ya. Jadi ada 3 peristiwa ketika yang mungkin menurut saya ini pandangannya orang bodoh ya, pandangannya wong desa, wong kampung. Itu kayaknya ada saling keterkaitan itu. Ada saling keterkaitan. Kayaknya kayak gitu. Ya kita tinggal lihat aja nanti situasinya kayak apa. Seperti pada video saya sebelumnya saya katakan, kalau nanti setelah ini kok tiba-tiba sepinya nyejet, warna kegaduhan apa-apa, berarti bener anak transaksi politik di dalamnya. Tapi ya artinya semuanya itu akan pro kontra, pasti ada yang senang, ada yang nggak senang gitu. Ya namanya kebijakan, nggak mungkin ini akan menyenangkan semua orang, pasti ada yang nggak senang gitu. Seadil-adilnya orang pun pasti ada orang yang nggak merasa, ada yang merasa orang itu nggak diperlakukan adil gitu. Oke, teman-teman semua, jadi ini saja pandangannya orang kecil yang badannya besar. Ya, kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh sampai hari kiamat, aman, tentram, damai, subur, makmur gitu. Kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang amanah itu. Pokoknya kalau kita doakan kalau pemimpinnya ndak amanah mati. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iya, gregetan masalah. Iya, pokoknya pemimpin-pemimpin sing orang amanah wis kon dipecelengna bae nang Gusti Allah gitu. Ya, sampai di sini ya. Nah, ya kita berdoa tadi ya, semoga semuanya Tuhan berkati, Allah memberkahi negeri kita ini, apalagi ini sebentar lagi ini adalah ini sudah masuk bulan kemerdekaan, kita mengenang bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan pada zaman dahulu ya, yang mengorbankan semuanya, hartanya, air matanya, bahkan nyawanya itu dikorbankan. Tidak peduli, yang penting negara ini merdeka, meskipun
mereka itu tidak merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Tetapi tentunya mereka akan merasa bahagia di alam sana karena anak cucunya bisa hidup, bisa tinggal dengan damai dengan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.